Kisah ini terjadi sekitar tahun 2002 di Jawa Timur. Seorang pria bernama Soim bekerja sebagai kondektur bus trayek Malang menuju Jombang. Malam itu, Soim sudah merasa ada yang aneh. Terminal Malang terasa sepi. Padahal biasanya ramai oleh penumpang. Sepi banget ya, Pir? Gumam Soim pelan. Supir hanya menjawab santai. Udah, tunggu sebentar. Kalau nggak ada, kita jalan aja. 10 menit berlalu, tak ada satupun penumpang yang naik. Akhirnya, bus itu berangkat. Perjalanan mulai memasuki daerah Pujon. Jalanan gelap, hutan lebat di kanan kiri, dan suasana benar-benar sepi. Hanya suara mesin bus yang menemani. Sampai tiba-tiba, Soim melihat sesuatu di pinggir jalan. Sekelompok orang berdiri diam. Pir, kiri, anak penumpang, kata Soim pelan. Bus berhenti, dan disitulah semuanya mulai berubah. Sekitar belasan orang naik ke dalam bus. Mereka semua memakai baju putih, wajah mereka pucat. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang saling menoleh. Semua hanya menunduk, sunyi, aneh. Tapi Soim masih berpikir, mungkin mereka hanya kelelahan. Seperti biasa, Soim mulai menarik tiket. Ia mendekati satu orang yang duduk paling depan. Turun pundi, Pak? Tanya Soim dengan suara pelan. Tanpa menatap, orang itu menjawab, Jombang. Bayare saknikingi, Pak. Orang itu diam sejenak. Lalu berkata pelan, Emburi, weh, nenek wis tekan. Soim terdiam. Ada yang aneh. Tapi entah apa, akhirnya dia mengangguk. Sepanjang perjalanan, tidak ada satu suara pun dari belakang. Tidak ada obrolan. Tidak ada gerakan. Hanya puluhan penumpang itu duduk diam, menunduk, seperti patung. Dan entah kenapa, suasana di dalam bus terasa semakin dingin. Soim mulai gelisah. Beberapa kali dia menoleh ke belakang, dan yang dia lihat tetap sama. Wajah pucat, kepala tertunduk seolah mereka bukan manusia. Sampai akhirnya bus memasuki wilayah Jombang. Salah satu dari mereka berkata pelan, Pak, kiri. Bus berhenti. Satu persatu mereka turun, masih tanpa suara, masih dengan wajah yang sama. Dan saat penumpang terakhir turun, Soim baru sadar sesuatu. Mereka belum bayar. Soim langsung turun dari bus, menoleh ke kanan, ke kiri, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Padahal baru saja belasan orang turun. Di tempat itu, hilang begitu saja. Soim berdiri kaku, bulu kuduknya berdiri. Dan saat itu juga, dia mulai sadar. Penumpang yang tadi dia angkut bukan manusia, sahabat. Itu baru awalnya. Karena kejadian yang lebih menyeramkan justru terjadi setelahnya. Di tengah hutan pinus, saat senja berubah jadi malam, dan Soim melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Lanjut ke episode 2. Kalau kamu berani.